menyebut korban kontak tembak sebagai masyarakat sipil padahal mereka merupakan anggota kelompok bersenjata. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Maijen Kristome Sianturi kepada Kompas.com Selasa 20 Mei 2025 mengatakan pada 14 Mei 2025 lalu Satgas HBMA TNI kontak tembak dengan OPM di Kabupaten Puncak, Papua Tengah. 18 anggota OPM tewas dalam kontak tembak tersebut. Namun OPM membantah bahwa seluruh korban tewas adalah anggota mereka, melainkan sebagai besar masyarakat sipil. Kristome lantas menegaskan bahwa seluruh korban dalam kontak tembak tersebut adalah anggota OPM. Kepastian itu menurutnya telah dikonfirmasi oleh masyarakat setempat. Ia juga menyebut keberadaan OPM di lokasi kejadian diketahui dari informasi warga yang sudah muak dengan keberingasan kelompok separatis tersebut. TNI lanjut dia tetap membuka pintu bagi anggota OPM yang ingin kembali ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersama-sama membangun Papua secara damai. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Kristome Sianturi menegaskan masyarakat Papua sudah muak dengan kekerasan yang kerap dilakukan oleh organisasi Papua Merdeka. Hal ini yang kemudian kerap mendorong masyarakat untuk melaporkan keberadaan OPM kepada aparat TNI. Kepada Kompas.com Selasa 20 Mei 2025 yang mengatakan informasi keberadaan dan kedatangan OPM ke kampung itu pun berdasarkan informasi yang didapat dan dibantu oleh masyarakat yang sudah muak dengan kelakuan OPM yang selalu mengintimidasi, mengancam dengan kejam. Dalam kontak tembak yang dilakukan Satgas HBMA TNI di Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada 14 Mei lalu pun, personel TNI memperoleh informasi keberadaan OPM dari masyarakat. Kristome memastikan bahwa seluruh korban tewas dalam baku tembak itu adalah anggota OPM, meskipun hal itu dibantah oleh mereka. 18 korban kontak tembak yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2025 seluruhnya adalah anggota OPM. Hal itu sudah dikonfirmasi kepada masyarakat setempat, ujarnya. Lebih lanjut, Kristome menyebutkan OPM kerap melakukan propaganda dengan menyebut korban sebagai warga sipil. Meski demikian, TNI tetap membuka ruang bagi anggota OPM yang ingin kembali ke pangkuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebi Sambom, buka suara atas tewasnya sejumlah anggota OPM. Jika sebelumnya pihak TNI menyatakan ada 18 anggota OPM yang tewas, hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan dari jubir TPNPB. Sebi mengklaim hanya ada 3 anggota OPM yang tewas oleh Satgas HBMA TNI pada Selasa 13 Mei 2025 kemarin pukul 5 waktu Indonesia Barat. 3 korban tersebut adalah Gus Kogoya, Notopinus Lawijaya, dan Kanis Kogoya. Sebi menyebut pihaknya tewas terkena ledakan ranjau milik Satgas HBMA TNI ketika berniat melakukan evakuasi terhadap korban. Menurut pengakuannya ada sejumlah warga sipil lain yang turut menjadi korban dalam penembakan. Ia menyebut bahwa korban-korban yang tewas merupakan ulah dari aparat militer pemerintah Indonesia. Sebi juga menuding bahwa aparat tersebut sebelumnya melakukan penculikan, menembak, dan lalu mengkremasi jasad korban. Atas insiden itu lantas ia menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan penggunaan bom ranjau di sekitar mayat anggota OPM.